Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah pertangyangan tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat 10 demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada ucapan yang selalu kita dengar, nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Benar bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita mempunyai kelebihan dan kita juga mempunyai kekurangan masing-masing dalam kehidupan kita ini. Tetapi apapun yang ada pada kita, kelebihan kita, baiknya adalah kita pakai untuk memuji nama Tuhan. Dan kelemahan-kelemahan kita menyadarkan kita bahwa kita memang sejatinya adalah manusia yang lemah. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhanlah yang menolong kita, sehingga kita dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi, kalaupun dikatakan tidak ada manusia yang sempurna, ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk berbuat dosa. Lalu kita bilang, kan nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Hal itu kemudian tidak menjadi alasan untuk membenar-benarkan diri kita, menolerir kesalahan-kesalahan kita, mengkompromikan kejahatan-kejahatan kita, dan melakukan kecurangan-kecurangan dengan membela diri kita atas dasar tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memang sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan kita ini pun punya kelemahan, itu berarti kita harus bersandar kepada Dia yang melebihi kekuatan kita, yaitu Tuhan Allah yang kita percaya itu. Demikian dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, yang berlatar belakang para pengajar-pengajar sesat, para nabi-nabi dan guru-guru palsu, merasa hidup mereka sudah sempurna dan sudah benar. Itu sebabnya mereka di hidup mereka yang meninggikan diri itu, mereka meragukan tentang kerasulan Paulus dan menuduh orang lain salah dan menganggap diri sendiri adalah sudah baik dan sudah benar. Ini kadang-kadang yang menjadi persoalan. Kita tidak melihat kelemahan kita, kekurangan kita, tapi dengan gampang kita menunjuk kekurangan-kekurangan orang lain. Namun Paulus berharap bahwa jemaat di Korintus itu tidak tergoda atau tidak terpengaruh dengan ucapan para guru-guru sesat, guru-guru palsu, dan nabi-nabi palsu itu. Jelas bahwa Paulus itu menerima pewahyuan, menerima penyataan-penyataan, dan dia mengalami penglihatan. Dia katakan dalam penglihatan itu, dia melihat Yesus bangkit. Dan dia ditangkap oleh Yesus dan dijadikan menjadi rasulnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang mengatakan bahwa kerasulan Paulus itu diragukan, karena dengan jelas penyataan itu disampaikan kepada dia. Dan penglihatan-penglihatan akan kebangkitan Yesus itu juga dia alami. Bahkan dia ditangkap oleh Yesus dan dia dijadikan menjadi rasulnya untuk memberitakan kabar sukacita sampai ke penjuru dunia ini. Maka Paulus menyampaikan pengajar-pengajar itu tidak benar. Mereka menyampaikan apa yang tidak mereka tahu. Jadi
untuk dapat melihat bahwa pengajar-pengajar itu tidak benar, atau pengajar-pengajar itu palsu, itu dapat dilihat dari ciri dan cara pengajaran mereka. Apakah pengajaran mereka tentang firman itu benar dan lurus? Dan apakah pengajaran mereka itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan? Kalau tidak seperti itu, berarti apa yang mereka ajarkan itu sudah sesat dan berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kalau sudah tidak benar, berarti itu adalah guru-guru palsu. Kalaupun Paulus menghadapi pergumulan, persoalan, kesulitan, dan penderitaan-penderitaan yang dia alami dalam pelayanannya, itu berarti kerasulannya tidak untuk diragukan. Karena kalaupun begitu terjadi, itu atas izin Tuhan dan itu atas sepengetahuan Tuhan. Bukan berarti ketika dia menghadapi pergumulan dalam pelayanannya, itu berarti kerasulannya diragukan. Kenapa? Karena kenapa seorang rasul menderita? Karena kenapa seorang rasul mengalami masalah-masalah dan pergumulan? Kenapa kemudian rasul itu dipenjarakan? Tidak seperti itu memahami firman ini, Bapak Ibu. Yesus yang kita percaya dan kita yakini itu pun juga mengalami dan melewati jalan penderitaan untuk sampai kepada kemuliaan. Lalu kalau kita tanya, kenapa harus mencapai jalan seperti itu? Kenapa harus melewati jalan yang sulit dan jalan penderitaan itu? Karena sudah demikian Allah Bapa mengaturkannya kepadanya. Oleh karena itu sekali lagi, Paulus itu walaupun dia banyak dihina, dicaci, atau tidak disukai oleh orang-orang tertentu, tetapi baginya kerasulannya tetap karena Tuhanlah yang memilih dan menetapkan dia menjadi rasul. Walaupun dia mengalami penderitaan. Dan Paulus bilang, lakukan apa yang kamu lihat, lakukan apa yang kamu dengar, dan lakukan apa yang dapat kamu teladani dari hidup kami. Ketika dia melakukan semua itu, dan lakukan apa yang kamu dengar, kamu lihat, dan kamu teladani dari apa yang disampaikan oleh Yesus, oleh Tuhan kepada kita, maka Paulus sendiri adalah tetap menjadi rasul yang rendah hati. Walaupun kemudian ada pengajar-pengajar palsu itu yang menghina dan tidak menyukai keberadaan Paulus, maka Paulus menerima banyak karunia dalam hidup dan pelayanannya. Itu adalah juga rencana Tuhan dalam hidupnya. Anugerah-anugerah yang dia terima itu dalam pemikiran, dalam pemahaman, begitu juga dengan pengalaman, begitu juga dengan ilmu, begitu juga dengan ketaatan, kepatuhan, ketundukan, potensi-potensi yang dia miliki, pemikiran-pemikiran yang bagus yang dia punya, melihat semua itu sebenarnya, kalau kita katakan dari sudut duniawi, dia bisa saja sombong. Tetapi dia tahu bahwa dia adalah seorang rasul. Seorang rasul, maka dia harus menunjukkan pola keteladanan sebagai seorang rasul dan sebagai pekerja bagi Kristus. Maka pelayan bagi Tuhan itu harus menjadi orang yang rendah hati dan harus dapat menjadi teladan. Itu yang dihidupi oleh Paulus. Bukan tidak bisa dia sombong, bukan tidak bisa dia congkak, tetapi yang dia pahami menjadi seorang rasul dan pemberita bagi Kristus itu adalah harus hidup dengan rendah hati. Jika melihat semua yang dilakukan dan dikerjakan oleh Paulus itu, pencapaian-pencapaian yang dia lakukan, banyak yang bisa sebenarnya dia sombongkan. Tetapi itu tidak dia lakukan karena dia tahu Tuhanlah yang mempercayakan pelayanan itu kepada dia. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan yang mempercayakan itu kepada dia, itu bukan karena kehebatannya, itu bukan karena kesanggupannya. Maka dia yang kepadanya dipercayakan pelayanan itu harus hidup rendah hati, harus taat. Karena dia hanyalah hamba Allah. Dan dia tidak mau puji-pujian itu dia terima. Walaupun pencapaian-pencapaian itu dia dapat dan dia lakukan di dalam kehidupan dan pelayanannya. Itu sebabnya dalam ayat 7 dikatakan dia menyadari, di sini dikatakan supaya aku tidak sombong, supaya aku tidak meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa padaku, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Ya, diberi suatu duri dalam dagingku. Itu artinya adalah dia menyadari supaya tidak jatuh kepada kesombongan rohani, kepada tinggi hati, kepada kecongkakan, dan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa yang dia dapat dibanding dengan yang lain itu, maka dia diberi suatu duri dalam daging.
Paulus sangat positif melihat duri dalam daging. Ya, dia sangat positif melihat duri dalam dagingnya. Katanya supaya dia tidak sombong. Dibuat demikian supaya dia tetap rendah hati dan dia bersandar kepada Tuhan dalam pemberitaan-pemberitaan dan tugas-tugas pelayanan yang dia lakukan. Dia melihat positif. Kadang orang melihat sesuatu yang terjadi padanya selalu negatif. Sudah baik aku, sudah kupersembahkan diriku menjadi pelayan Tuhan. Kenapa masih begini persoalan yang kuhadapi, penyakit yang kualami, keluarga yang tidak mendukung, tetangga yang tidak mengerti, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi dia katakan duri dalam daging itu adalah untuk menjadikan dia tetap rendah hati dan bersandar kepada Tuhan. Dan untuk memahami kalau duri dalam daging itu ada, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini adalah manusia yang lemah. Jadi duri itu sesuatu yang dirancang seperti pasak untuk penusukan. Itu dalam bahasa aslinya skolops. Di bahasa Yunani itu skolops namanya. Jadi diterjemahkan sebagai pasak untuk penusukan atau duri. Jika disamakan, jadi seperti misalnya balon yang menggelembung. Kalau ada balon yang menggelembung, kalau dia ditusuk dengan duri, pasti balon itu akan pecah dan tidak akan menggelembung lagi. Jadi dia mengibaratkan kalau seseorang meninggikan dirinya seolah-olah sudah tidak ada langit di atas langit dan seolah-olah pencapaiannya sudah sukses, maka duri dalam daging yang ada pada dirinya itu seperti menusuk supaya tidak terlalu menyombongkan diri, meninggikan diri. Jadi duri dalam daging itu menjadikan dia tetap rendah hati kalaupun pencapaiannya banyak. Kalaupun prestasi yang dia capai itu sangat luar biasa. Kesuksesan pelayanan itu sangat nyata dan boleh kita lihat dengan sungguh-sungguh. Tetapi dikatakan duri dalam daging itulah yang menjadikan dia menjadi rendah hati. Duri dalam daging itu, apakah duri dalam daging itu yang dimaksud dalam firman ini? Paulus, paling tidak para penafsir menyatakan ada 3 hal. Yang pertama adalah berhubungan dengan fisik atau sakit fisik yang dialami oleh Paulus. Dia katakan kalau duri dalam daging itu adalah berhubungan dengan kesehatannya. Dia mengalami penyakit rabun mata, pernah mengalami demam malaria, epilepsi, dan penyakit-penyakit yang lain. Tetapi beberapa juga katakan itu adalah masalah psikologis yang dialami oleh Paulus. Misalnya kesusahan, depresi, atau rasa bersalah, ada penolakan terhadap Injil. Jadi dia mengalami tekanan psikologis dan dia anggap itulah yang menjadi duri dalam daging. Karena apa? Karena ketika dia di penjara, pastilah ketika tubuhnya itu terpenjara, dia mengalami depresi yang luar biasa. Atau ada juga penafsir yang mengatakan ini adalah masalah spiritual. Karena ada orang-orang yang sudah dia ajari, sudah diberitakan firman Tuhan, tetapi berbalik lagi kepada pengajar-pengajar sesat atau melakukan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dan itu dia katakan ini masalah spiritual dan masalah-masalah yang lainnya. Paling tidak ketiga hal inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam firman ini sebagai duri dalam daging. Dan duri itu dikatakan utusan iblis yang menggocoh Paulus. Artinya, utusan iblis itu seperti yang duri dalam daging yang ada pada dirinya itu, sepertinya Tuhan izinkan dia alami dan dialami oleh Paulus supaya dia bisa memahami bahwa dirinya itu adalah lemah. Ya, bisa memahami bahwa dirinya itu lemah. Paulus sendiri bisa mengobati sakit. Banyak mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Banyak orang-orang sakit yang disembuhkan. Tetapi kalau kemudian kita tanya, kenapa dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Sementara bisa menyembuhkan orang lain. Bukankah duri dalam daging itu gampang untuk dia selesaikan? Seperti apa yang saya katakan terlebih dahulu tadi. Demikian Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupnya. Supaya dia tahu bahwa dia adalah hanya seorang hamba, utusan Allah. Dan dia punya kelemahan. Dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita hanya manusia lemah. Kalau mengalami hal seperti itu artinya kita harus mengaku Engkaulah yang maha tinggi, maha kuat, dan kami ini hanya lemah. Kalau duri dalam daging itu ada, itu mengartikan kalau kita ini tetap melakukan pelayanan
dan sebagai jemaat untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kelemahan kita itu dirancang oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Kadang kita tidak pernah berpikir kalau kelemahan itu dirancang untuk kekuatan kita, kebaikan kita. Tetapi dalam Paulus, apa yang disampaikan oleh Paulus ini, dia katakan bahwa kelemahan itu dirancang untuk kekuatan dan untuk kebaikan. Maka Tuhan izinkan utusan iblis itu supaya dia tidak sombong, tetapi tetap rendah hati dalam pelayanannya. Supaya manusia tahu dia itu lemah. Kita ini lemah. Selanjutnya, dalam ayat yang ke-8. 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus mengatasi pergumulannya? Hal yang dilakukan oleh Paulus mengatasi pergumulannya adalah doa. Ya, ini cara yang benar Bapak Ibu ketika kita menghadapi pergumulan, duri dalam daging, persoalan-persoalan kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, persoalan pelayanan. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah doa. Doa adalah kekuatan kita. Ketika masalah datang, kita harus selalu menyerahkan dalam doa-doa kita. Yesus bilang bahwa ia selalu menjawab doa-doa kita. Ya, Yesus menjawab, tapi Yesus akan menjawabnya seturut dengan apa yang dipandang baik oleh Dia kepada kita. Jadi tidak semua yang kita inginkan, tapi apa yang dianggap oleh Tuhan itu baik pada kita. Memang pada awalnya Paulus menolak supaya itu terjadi padanya. Bahkan dia minta supaya itu dihapuskan. Duri dalam daging itu dihapuskan dalam diri dia. Sama seperti Yesus, 3 kali Yesus meminta kepada Bapa, kalau masih ada jalan yang lain supaya cawan itu dilalukan daripadanya. Tetapi yang terjadi adalah haruslah yang jadi kehendak Bapa. Yakinlah, tidak mungkin Paulus dalam firman ini hanya meminta 3 kali untuk melalukan duri dalam daging itu. Tapi itu hanya mungkin bagian dari simbol atau lambang. Mungkin bisa jadi 3 kali sehari atau berkali-kali. Tapi yang mau kita lihat adalah prinsipnya bahwa dia berdoa ketika pergumulan persoalan dalam hidup itu datang. Yang dia lakukan adalah doa, berserah dan meminta pertolongan dari Tuhan. Maka Paulus mengatakan duri dalam daging itu supaya dia tidak sombong, tetapi tetap rendah hati. Dia tidak merasa super dari yang lain atau memuji-muji diri. Dia bilang, kalau bukan aku kan itu nggak jadi. Kalau bukan aku, misi itu nggak sampai. Kalau bukan karena aku, gereja itu tidak terbangun. Kalau tidak karena aku, persekutuan itu tidak baik. Tidak ada hal seperti itu. Ya, jadi ada orang yang meninggikan diri, memberitahukan kelebihan-kelebihannya, atau berpikir sesuatu tidak dapat dikerjakan oleh orang lain kalau dia tidak ada. Ini salah. Ini benar-benar salah. Artinya, sekali lagi, maksud dan kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita, bukan apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya Yesus pun dalam doanya dikatakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Bapak Ibu, sesungguhnya kita tahu bahwa Tuhan tidak menghilangkan penderitaan. Tetapi Dia memberikan kasih karunia-Nya sehingga penderitaan itu bekerja untuk kebaikan kita, bukan untuk melawan kita. Ya, jadi sekali lagi Tuhan bilang ke Paulus, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Dalam kelemahan, kurasa jadi sempurna. Kita dicukupkan dan dipuaskan oleh kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, cukuplah karunia-Ku padamu. Jadi kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Dan bahkan bagi semua orang yang ada di dunia ini. Tidak habis, tidak kekurangan, tidak sebentar. Tetapi sekali lagi cukup bagi kita semua. Jadi grace, kasih karunia, anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Paulus juga suka bilang dalam kelemahan, supaya dalam kelemahan kurasa Kristus turun menaungi aku. Sekali lagi, di dalam kelemahannya supaya dia tahu bahwa kuasa Kristus menaungi dia. Jadi ketika dia lemah, disitulah dia dapat menyadari bahwa kuasa Kristus itu turun menaungi dia. Jadi sekali lagi, selanjutnya dalam ayat 10, Paulus rela dalam kelemahan, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh Kristus, sebab jika aku lemah, aku kuat. Dia rela mengalami penderitaan, dia rela mengalami kelemahan, penganiayaan, siksaan. Itu berarti mengajarkan kepada dia, Bapak Ibu, kalaupun rela Paulus mengalami hal seperti itu,
Tetapi Paulus bukan menjadi orang yang memanjakan dirinya atau memiliki alasan-alasan klasik untuk tidak melakukan pelayanannya. Ini kadang yang menjadi salah ditangkap. Ketika Paulus punya duri dalam daging, itu bukan alasan yang memanjakan dirinya untuk tidak melakukan pelayanannya. Ketika duri dalam daging itu ada, itu bukan berarti Paulus menjadi orang yang ambil-ambil alasan supaya tidak mengerjakan pelayanan itu. Sama sekali tidak. Tetapi yang kita lihat di sini adalah justru duri dalam daging itu, kalaupun itu ada tugas pelayanannya, tetap dia kerjakan. Sekali lagi, bukan dia senang dalam penganiayaan. Kalau dalam sekarang, dianiaya, ini di perkembangan zaman dan media sosial ini, bisa jadi menjadi cara orang untuk numpang tenar atau numpang viral. Kalau bisa dimasukkan ke media, lalu aku dianiaya karena pemberitaan. Bisa jadi seperti itu. Tetapi bukan hal yang seperti itu yang ditunjukkan oleh Paulus. Justru dia menyadari kasih karunia Tuhan itu cukup kepada dia. Itu semua dialami supaya tampak nyata bahwa kasih karunia Tuhan itu menyertai, menaungi kehidupan dan pelayanan Paulus. Inilah yang kita lihat sebagai kemurahan dari Kristus itu. Kasih karunia dari Kristus itu menyertai dan melingkupi kehidupan setiap orang-orang atau siapapun yang dia utus. Maka dikatakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Seolah-olah bertolak belakang. Jika aku lemah, aku kuat. Kalaupun kita lemah karena tugas-tugas pelayanan kita lemah karena duri dalam daging itu, kita menjadi kuat, dikuatkan oleh Kristus itu sendiri. Maka dalam firman ini 3 hal yang disampaikan. Yang pertama adalah kelemahan kita menjadikan rendah hati. Dan kelemahan kita membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Itu yang perlu kita ingat. Kelemahan kita itu menjadikan kita rendah hati, mendekatkan diri kita pada Tuhan. Apapun yang kita perlukan dalam kehidupan ini, kalaupun kita terjatuh karena kelemahan-kelemahan kita, karena banyaknya masalah-masalah yang kita hadapi, yang mau kita sampaikan adalah tetaplah rendah hati dan semakin mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Sebab Paulus katakan, aku mau supaya jangan sampai aku ditinggikan melebihi ukuran. Kalaupun ada aku kerjakan pelayanan itu karena Tuhan yang mengutus aku. Dan aku tetap adalah orang-orang yang terus menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Lukas 17 ayat 10 dikatakan, kalaupun kamu telah melakukan semuanya itu, katakanlah kami ini adalah hamba yang tidak berguna. Naposo nasohasea. Yang kedua yang kita lihat di situ adalah, Bapak, Ibu, dan Saudara, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Jadi kasih karunia Tuhan itu sangat cukup bagi kita. Ya, Tuhan yang memberikan keselamatan kita, kelepasan kita, dan semua yang ada pada kita ini yang diberikan oleh Tuhan itu sangat cukup untuk menyertai kita dalam kelemahan kita, dalam pergumulan penderitaan kita. Dikatakan, dalam kelemahan kita, kuasa Kristus menjadi sempurna. Yang ketiga, dan yang terakhir dalam firman ini saya sampaikan adalah, Tuhan memperhatikan pergumulan kita. Ya, Tuhan tidak pernah lepas pandangannya dari semua orang-orang yang dicintai dan dikasihinya. Jadi, Tuhan memperhatikan pergumulan kita. Tidak menghapus pergumulan itu, tidak menghapus kesulitan itu, tetapi sekali lagi oleh Tuhan, itu adalah untuk menguatkan kita dan memenangkan kita dari pergumulan itu. Maka Tuhan menjawab kita sesuai dengan apa yang dipandang baik oleh Tuhan bagi kita. Percayalah kepada Tuhan, Tuhan menolongmu, dan Tuhan selalu memperhatikan pergumulan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, mengajarkan kami bahwa tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Engkau memperhatikan kami, pergumulan, persoalan, dan masalah-masalah dalam kehidupan kami. Kuatkan kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi oleh-Mu kami kuat dan kami mampu dimenangkan. Terima kasih atas firman-Mu, ajarkan kami melakukan dan menghidupinya dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa hidup di dalam Engkau, dan melayani dalam Engkau, dan juga melakukan semua apa yang berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Ampunkan dosa kami, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.